Halo semua, sekarang saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @walensky10 dengan judul Kangen. Ibu, aku mau pulang. Semarang 2004. Hartati melangkah tergesa-gesa menuju pintu keluar bandara. Sesekali kakinya terbentur kopernya sendiri yang dia bawa secara sembarangan. Sesampainya di luar, dia dengan gelisah melihat ke sekeliling area penjemputan. Matanya sibuk mencari sesuatu. Bu Hartati, terdengar suara sayup-sayup memanggilnya di antara deretan mobil penjemput. Hartati melambaikan tangannya, lalu bergegas menghampiri pria yang memanggilnya. "Ayo Pak Dedi, kita lanjut berangkat," pinta Hartati pada pria itu. Tak lama, mobil pun bergerak pergi. Hartati yang duduk di belakang supir nampak sibuk menelepon seseorang. Tapi baru beberapa saat dia bicara di telepon, tangisnya pun pecah. "Ya Allah, Dias, ya Allah." Dia menangis tak terkendali. Pak Dedi, sang sopir mobil sewaan, nampak memperhatikannya dari kaca spion. "Maaf Bu, bukan maksud lancang. Tapi ibu kenapa nangis?" tanya Pak Dedi. Hartati tidak langsung menjawab. Malah tangisnya semakin keras, histeris dan pilu. Pak Dedi cuma bisa diam, tapi dia merasakan kepedihan yang amat dalam dari tatapan tangis Hartati. Lalu tiba-tiba Hartati berucap, "Anak saya meninggal Pak." "Dias, anak saya yang meninggal," ujarnya sambil sesegukan. "Innalillahi ya Allah, sabar ya Bu, saya turut prihatin," jawab Pak Dedi sambil melirik ke arah Hartati. Tangisan Hartati malah semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya dia kelelahan dan hanya bisa diam termenung menatap keluar jendela mobil. Hartati adalah wanita yang bekerja sebagai seorang TKI di negara Timur Tengah. Baru 2 tahun dia bekerja di sana, meninggalkan suaminya Lasmo dan kedua anaknya Dias dan Intan yang masih kecil demi penghidupan yang lebih layak. Dan baru beberapa hari yang lalu ia mendapat kabar bahwa Dias, anak pertamanya, sakit DBD dan dirawat di rumah sakit. Secepatnya dia pulang kembali ke tanah air dengan perasaan was-was dan khawatir. Dia berharap kepulangannya dapat membuat Dias anaknya cepat sembuh. Tapi Tuhan menentukan lain. Dia menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat bertemu dengan ibunya. Kini Hartati cuma bisa meratapi kepergian putra kesayangannya itu. Dia pingsan berkali-kali selama proses pemakaman anaknya berlangsung. Dia merasa sangat bersalah karena tak berada di samping anaknya saat dia butuhkan. "Sabar ya Bu, ikhlaskan Dias pergi. Ini semua sudah kehendak dari Allah. Lebih baik kita doakan supaya dia senang di sana," ucap Lasmo sambil membelai rambut istrinya. "Ini semua salahku Pak. Dias, maafkan ibu nak," jawab Hartati sesegukan. Lasmo hanya terdiam sambil memandangi istrinya. Hatinya juga ikut hancur, tapi dia tak ingin menunjukkannya, karena sebagai pemimpin keluarga dia harus terlihat kuat. Beberapa hari Hartati terus meratap. Lasmo tak mencegahnya. Dia memang sengaja membiarkan istrinya meluapkan seluruh kesedihannya. Dia yakin seiring berjalannya waktu istrinya akan bisa merelakan kematian Dimas. Tapi ternyata Lasmo salah. Makin hari sikap dan perilaku Hartati makin aneh. Dia sering bertingkah seolah-olah dia masih hidup. "Pak, dia sudah bangun belum? Ini aku buat sarapan nasi goreng kesukaannya," ucap Hartati pada suatu pagi. "Ya Allah Bu, Dias kan sudah..." Belum selesai Lasmo menjawab, istrinya berteriak memanggil sambil masuk ke dalam kamar Dias. "Dias, bangun nak, sarapan dulu. Ibu masak nasi goreng kesukaan kamu," ujar Hartati di dalam kamar. Lasmo bergegas menyusul. Lalu tak lama kemudian terdengar tangisan Hartati dari dalam kamar. "Pak, aku kangen Dias Pak, aku kangen," ucap Hartati di antara tangisannya.
Lasmo menarik napas dalam-dalam sambil berusaha menenangkan istrinya itu. Iya bu, aku juga kangen. Tapi kalau kamu terus begini, dia juga akan ikut sedih di sana, ujar Lasmo pelan sambil membelai-belai rambut istrinya. Aku cuma pengen ketemu dia sekali lagi pak. Aku mau minta maaf. Aku salah pak, jawab Hartati sambil meratapi Pilu. Dan begitulah selama beberapa hari. Kejadian seperti itu terus berulang, hingga akhirnya Hartati jatuh sakit. Dalam sakitnya dia sering mengigau memanggil-manggil nama Dias. Lasmo sangat sedih dengan kondisi yang dialami istrinya itu. Dokter puskesmas bilang kalau sebenarnya fisik Hartati tak mengalami masalah, tapi mentalnya kini dalam kondisi labil. Bila tidak segera mendapatkan bantuan, jiwa Hartati bisa terganggu. Lasmo cuma bisa termenung. Dia tahu bahwa istrinya butuh pertolongan segera. Tapi membawa istrinya ke seorang psikiater membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan besar untuk ukuran dirinya yang hanya petani biasa. Bagaimana keadaan istrimu, Mo? Tanya Pak De Sumirat, pamannya yang sore itu datang berkunjung ke rumah Lasmo. Ya begitulah Pak De. Setiap hari kerjaannya cuma melamun dan menangis. Dia belum bisa mengikhlaskan Dias pergi, jawab Lasmo pelan sambil menghisap sebatang rokok di tangannya. Lah terus kerjanya gimana? Kapan dia balik Arab lagi? Tanya Pak De Sumirat lagi. Gak tahu Pak De. Tapi kemarin majikannya telepon. Sepertinya Hartati diberikan dispensasi khusus sampai kondisinya benar-benar pulih, jawab Lasmo lagi. Pak De Sumirat manggut-manggut lalu kembali bertanya. Lalu sudah kamu bawa berobat kemana? Ucapnya singkat. Kemarin sudah ke puskesmas, tapi dokter bilang Hartati harus dibawa ke psikiater di kota. Lah aku duitnya dari mana? Jawab Lasmo memelas. Sepertinya istrimu merasa sangat bersalah atas meninggalnya Dias. Pasti sangat berat buat dia untuk memaafkan dirinya sendiri, ujar Pak De Sumirat dengan nada bijak. Betul Pak De, sudah berkali-kali aku nasihati dan kasih pengertian, tapi kerinduannya kepada dia sangat dalam. Itu yang membuat situasi makin sulit, jawab Lasmo panjang lebar. Kamu yang sabar ya Mo, mudah-mudahan Hartati baik-baik saja. Pak De Sumirat coba menenangkan. Selang beberapa hari kemudian, kondisi Hartati mulai pulih. Lasmo sangat senang, apalagi istrinya itu sudah tidak pernah menangis lagi. Sepertinya kondisi mental istrinya mulai stabil. Tapi sekali lagi, dugaan Lasmo meleset. Dia terkejut ketika suatu hari istrinya menyampaikan sesuatu permintaan yang aneh. Pak, aku mau kita pergi ke tempat Mbah Karsim, ucap Hartati pada suatu hari. Lah, mau apa ke sana, Bu? Jawab Lasmo terheran-heran. Kamu ingat nggak waktu anaknya Juragan Slamet dibunuh orang? Nah, dia minta bantuan Mbak Karsim untuk memanggil arwah anaknya agar bisa tahu siapa yang telah membunuhnya. Jelas Hartati panjang lebar. Lasmo makin bingung. Lalu Hartati kembali menjelaskan. Kita juga bisa minta tolong Mbah Karsim untuk memanggil arwah Dias. Dengan begitu kita bisa bertemu, melepas kangen dan meminta maaf. Walah jangan ngawur Bu, gak benar itu, aku gak mau, jawab Lasmo tegas. Mendengar jawaban Lasmo, Hartati malah menangis, langsung masuk ke dalam kamar. Lasmo jadi serba salah. Di satu sisi dia paling enggan berurusan dengan hal-hal gaib, tapi di sisi lain dia tak ingin mengecewakan istrinya. Akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, Lasmo ambil keputusan. Baiklah Bu, aku mau. Tapi untuk kali ini saja, ucap Lasmo. Hartati berhenti menangis. Dia amat gembira usulannya disetujui oleh suaminya itu. Keesokan harinya, Hartati dan Lasmo pergi ke tempat Mbah Karsim. Mbah Karsim adalah seorang paranormal yang tinggal di desa sebelah. Rumahnya tepat berada di tepi alas gareng, sebuah hutan kecil yang terkenal angker. Singkat cerita, kini Lasmo dan Hartati telah duduk berhadap-hadapan dengan Mbah Karsim. Jadi begitu Mbah, saya minta tolong supaya bisa ketemu Dias, pinta Hartati pada Mbah Karsim. Mbah Karsim manggut-manggut pelan. Iya, aku mengerti.
Tapi pemanggilan arwah itu bukan hal sembarangan loh. Ini bukan buat main-main, jawab kakek tua itu. Hartati dan Lasmo saling berpandangan. Lalu Hartati kembali bicara. Kami paham, Mbah. Tapi bagi kami ini sangat penting. Kami cuma mau ketemu sekali saja. Sebentar saja, Mbah, ucapnya memohon. Hartati dan Lasmo saling pandang. Lalu Hartati kembali bicara. Kami paham, Mbah. Tapi bagi kami ini sangat penting. Kami cuma mau ketemu sekali saja. Sebentar saja, Mbah, ucapnya memohon. Lama Mbah Karsim diam tak menjawab. Ia seperti sedang menimbang-nimbang, tapi akhirnya dia berucap, baiklah, aku bantu kalian. Tapi ada beberapa syarat yang harus kalian sediakan dan penuhi, ucapnya pelan. Hartati gembira mendengar ucapan Mbah Karsim. Lalu menjabat tangan kakek itu sambil berucap, matur nuwun, Mbah, terima kasih. Nanti pasti kami siapkan semua syarat-syaratnya, ucap Hartati dengan nada senang. Dan akhirnya beberapa hari kemudian menjelang tengah malam, Hartati dan Lasmo kembali ke rumah Mbah Karsim dengan membawa beberapa benda sebagai syarat ritual. Mereka lalu diajak Mbah Karsim ke alas gareng yang berada persis di belakang rumah kakek tua itu. Menurut penuturan Mbah Karsim, alas gareng merupakan salah satu pintu gerbang menuju alam gaib. Kini mereka telah duduk beralaskan tikar pandan di depan dua buah pohon randu besar yang berdiri sejajar bagaikan sebuah pintu gerbang. Mbah Karsim duduk bersila di hadapan sesaji, bakaran dupa dan kemenyan, serta beberapa barang kesayangan milik dia semasa anak itu hidup. Di belakangnya nampak Lasmo dan Hartati duduk bersila dengan hikmat sambil terus memperhatikan semua yang dilakukan oleh Mbah Karsim. Sebelum memulai, kakek itu memberitahukan beberapa hal kepada Lasmo dan Hartati. Nanti kalau dia sudah muncul, jangan sekali-kali kalian bersentuhan dengannya, ucap Mbah Karsim. Memangnya kenapa, Mbah? Tanya Lasmo penasaran. Mbah Karsim kemudian menjelaskan lagi. Kalian dan dia sudah berbeda alam. Jiwanya bukan bagian dari dunia ini lagi. Tubuh kalian akan sakit bila bersentuhan dengannya. Lasmo dan Hartati cuma bisa manggut-manggut mendengar penjelasan dari Mbah Karsim barusan. Lalu ritual pemanggilan arwah pun dimulai. Mbah Karsim menambahkan taburan kemenyan di atas tungku. Baunya yang menyengat langsung tercium menusuk hidung. Kemudian dia pun mulai memanggil. Aku memanggil jiwanya Dias, anaknya Lasmo dan Hartati. Perhatikan wujudmu, datang ke sini. Mbah Karsim terus memanggil berulang-ulang kali sambil terus menaburkan kemenyan pada tungkunya. Lasmo dan Hartati terus menyimak tanpa berani mengeluarkan suara. Lalu beberapa saat kemudian, angin dingin berhembus dari arah pohon randu menerpa ketiga orang itu. Suasana terasa lain, makin mencekam. Lalu tiba-tiba, bola kesayangan Dias yang sengaja dibawa bergerak dengan sendirinya. Lasmo dan Hartati kaget tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kangen Part 2, karya Walensky 10. Bola itu perlahan menggelinding, lalu berhenti di bawah salah satu pohon randu yang berjajar. Lasmo dan Hartati terus menyaksikan tanpa berkedip. Dada mereka berdegup kencang, mulut mereka bagai terkunci. Dias, tunjukkan dirimu, nak. Bapak dan ibumu ingin bertemu denganmu, ucap Mbah Karsim lalu meniupkan asap dupa ke arah pohon randu. Lalu muncul sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di sana, di balik kepulan asap dupa, nampak sesosok bayangan anak kecil samar-samar sedang berjongkok memegang bola. Dias, panggil Hartati kepada sosok bayangan anak kecil itu. Dirinya ingin maju menghampiri, tapi langsung dicegah oleh Lasmo sambil menggelengkan kepala tanda melarang. Lama bayangan itu tak bergerak, tapi kemudian perlahan berdiri, lalu memaju selangkah menembus pekatnya asap dupa. Ibu, ibu, bayangan itu memanggil-manggil pelan. Muncul sosok Dias dengan wajah yang pucat.
bertelanjang kaki, memakai baju yang terakhir kali dipakainya saat ia meninggal. "Dias, ya Allah, ini ibu nak!" Hartati berteriak memanggil sambil menyorongkan kedua tangannya seakan ingin memeluk anaknya itu. "Ibu, aku takut, Bu. Di sini gelap. Aku mau pulang, Bu," jawab Dias dengan nada memelas. Hartati menangis tak tertahankan. Suaminya Lasno nampak ragu-ragu, tapi akhirnya mulai bicara. "Dias, ini Bapak, nak. Maafkan Bapak dan Ibu yang tak bisa menjagamu dengan baik. Sekarang kamu yang tenang ya di alam sana," ucap Lasno. "Bapak, Ibu, Dias takut. Dias mau pulang," ucap Dias lagi. Kemudian tiba-tiba angin kencang menerpa membuyarkan kabut asap dupa. Bersamaan dengan itu, sosok Dias pun tiba-tiba ikut menghilang. "Dias!" Hartati menjerit histeris melihat bayangan anaknya ikut hilang tersapu angin. Lalu dia berlari menuju ke tempat di mana tadi Dias berdiri. Dia berputar-putar kebingungan mencari-cari di antara kedua pohon randu yang berdiri angker. Tapi tak ditemukan sosok bayangan anak yang telah hilang entah kemana. Lalu dia duduk bersimpuh, menangis sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Sudahlah, Bu. Keinginan kita untuk ketemu dia sudah tercapai. Sekarang aku harap kamu bisa tenang dan ikhlaskan anak kita pergi," ucap Lasmo lalu membantu istrinya berdiri. "Iya, Pak, tapi aku masih kangen," jawab Hartati. "Iya, aku ngerti. Aku juga kangen. Tapi ini sudah takdirnya. Sekarang ayo kita pulang," ucap Lasmo lagi. "Hartati, berharap itu tadi sudah cukup untuk mengobati rasa kangen pada anakmu. Sekarang kamu sudah selesai. Lebih baik kita semua pulang," ucap Mbah Karsim. Dan memang setelah malam itu, kondisi Hartati semakin membaik. Pertemuannya dengan arwah Dias tempo hari rupanya sedikit banyak telah mengobati kerinduannya. Hingga pada suatu malam, dia mendengar suara dari dalam kamar Dias. Suara seperti sesuatu yang membentur-bentur dinding kamar. Sayup-sayup terdengar di telinganya yang sedang mencuci piring di dapur. Penasaran, dia lalu datang mendekati. Rumah nampak sepi. Lasno suaminya sedang menghadiri kenduri di rumah tetangga. Dan Intan anaknya sudah tidur sejak tadi sore. Makin dekat, suara itu makin jelas terdengar dari kamar Dias. Ini tikusnya pasti besar. Suaranya lumayan keras. Hatinya menduga-duga ketika ia telah sampai di depan pintu kamar. Perlahan dia mulai membuka pintu, tapi kemudian dia terkejut. Ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Bola kesayangan Dias nampak menggelinding dan berhenti tepat di kakinya. "Kok bisa? Bola ini kan ada di dalam lemari," batinnya berucap heran. Sejenak dia terdiam, tapi kemudian bola itu diambilnya untuk dikembalikan ke tempat semula. Ketika dia hendak membuka pintu kamar, dia menjerit kaget. Ada sosok anak kecil meringkuk di pojok kamar di samping lemari itu. Sontak dia mundur, lalu bergegas keluar dari dalam kamar dengan napas tak beraturan. "Gak mungkin, dia sudah gak ada. Aku pasti cuma salah lihat," dia berucap lirih sambil coba mengatur napas. Lalu dia teringat bola yang lepas dari genggamannya tadi. Akhirnya dengan ragu-ragu dia kembali masuk ke dalam kamar. Diliriknya pojok samping lemari tadi kosong. Wajahnya nampak sedikit lega. Dugaannya benar. Dia tadi cuma salah lihat. Lalu dia sibuk mencari bola tadi hingga ke kolong ranjang. Tapi aneh, bola itu seperti menghilang. Akhirnya dengan ragu-ragu dia mencari ke satu tempat yang belum dicobanya. "Ah, masa iya sih?" batinnya bimbang. Ketika lemari dibuka, Hartati terperajak. Bola itu ada di dalam lemari, tepat di mana seharusnya benda itu berada. Tadi kan dia termenung sambil memandangi bola itu. "Ah, mungkin aku cuma kecapean, jadi ngawur begini," batinnya sambil menutup kembali pintu lemari. Malam berikutnya terdengar Intan anaknya tiba-tiba menangis. Hartati dan Lasmo yang sedang duduk di teras kemudian bergegas menghampiri. "Kenapa, Nduk? Kok kamu nangis begitu?" tanya Lasmo kepada Intan. "Itu, Pak,
Buku gambar Intan dicoret-coret, jawabnya sambil menunjukkan buku gambarnya yang nampak habis dicoret-coret tak karuan. Loh, kok bisa? Kan kamu sendiri yang sedang mewarnai gambar. Memang kalau bukan kamu terus sama siapa? Tanya Hartati pelan. Sama Mas Dias, jawab bocah 5 tahun itu sambil terus menangis. Lasmo dan Hartati terperajat kaget lalu saling memandang. Sejenak mereka terdiam tak tahu harus berbuat apa. Kemudian Lasmo coba menenangkan suasana. Ya sudah, nanti Bapak belikan yang baru. Kamu jangan nangis lagi, ucapnya sambil tersenyum. Tapi Hartati masih tertegun memandangi buku gambar yang penuh dengan coretan itu. Pikirannya berkecamuk. Dia sebenarnya mulai tak nyaman. Ingin sekali dia menceritakan kejadian tentang bola di kamar kemarin malam. Tapi dia takut malah memperkeruh suasana. Tapi itu semua tak hanya terhenti sampai di situ. Keesokan paginya, Hartati yang sedang masak mendengar seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Dia yang berdiri membelakangi mengira kalau itu adalah Lasmo suaminya. Lalu kemudian terdengar suara seperti orang yang sedang mandi sambil bersenandung kecil. Hartati kaget. Suara dan lagu senandung itu persis seperti yang biasa dia dengar saat dia sedang mandi. Astagfirullah, Hartati terhenti sejenak. Lalu dia fokus menyimak suara itu. Perasaannya campur aduk. Di hatinya timbul rasa takut. Tapi di sisi lain, dia merasa senandung itu mengobati kerinduannya. Akhirnya dia mendekat ke pintu kamar mandi. Perlahan-lahan coba didorongnya pintu itu. Ternyata tak terkunci, dan ketika pintu terbuka lebar, suara guyuran air sontak berhenti, menyisakan gayung yang masih nampak terombang-ambing di atas air yang beriak keras. Dia terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja dia alami. Dan dia sangat yakin dengan apa yang dia dengarkan tadi. Tapi dia tak mampu mencari penjelasan atas semua kejadian ini. Akhirnya dia lebih memilih diam. Hingga malam harinya saat dia sedang tertidur, sayup-sayup didengarnya suara memanggil-manggil. Ibu, aku mau pulang, Bu. Hartati terbangun mendengar suara yang sangat dikenalnya itu. Di sampingnya suaminya masih tertidur pulas. Anaknya Intan juga dilihat masih terlelap. Namun suara itu kembali terdengar. Ibu, aku mau pulang, Bu. Perlahan Hartati bangun meninggalkan anak dan suaminya di tempat tidur. Dia berjalan menuju sumber suara yang ternyata asalnya dari luar rumah. Sesaat dia ragu, lalu perlahan-lahan membuka pintu. Kemudian dia tertegun melihat apa yang ada di luar sana. Dia berdiri di halaman rumahnya di tengah gelapnya malam. Wajahnya pucat, bertelanjang kaki menatap ke arahnya dengan pandangan kosong. Dias, panggil Hartati dengan lirih. Lalu perlahan melangkah keluar. Tapi tiba-tiba sosok Dias berbalik badan dan melangkah pergi. Hartati terkejut. Lalu dia berusaha mengejar sambil terus memanggil-manggil nama Dias. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. Bu, kamu ngapain di sini? Lasmo, suaminya yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Hartati terkejut sedikit gugup. Dia ingin menceritakan apa yang barusan dilihatnya, tapi dia takut suaminya tidak percaya. Itu, Pak. Tadi ku dengar ada suara binatang mau ganggu ayam-ayam kita, jawab Hartati sekenanya, berharap suaminya tak curiga. Oh ya udah, nanti biar aku yang periksa. Sudah kamu masuk aja, di luar dingin, balas suaminya. Hartati beranjak masuk sambil melengok ke arah sosok Dias menghilang tadi. Tapi tak ada apa-apa di sana, selain gelapnya malam yang semakin pekat. Di beberapa hari berikutnya, sempat tak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa diri Hartati dan keluarganya. Dia sedikit tenang, tapi juga rindu dengan semua kejadian itu yang malah mampu membangkitkan sejumlah kenangan. Diam-diam dia sangat yakin kalau semua peristiwa itu adalah sebuah tanda dari kehadiran sosok Dias anaknya. Hingga pada suatu hari menjelang maghrib, Intan anaknya yang sedang main sepeda di depan rumah tiba-tiba menghilang. Hartati yang sejak tadi sibuk di dalam rumah
nampak terkejut dan panik mengetahui Intan sudah tak ada lagi di tempatnya. Akhirnya dia dan Lasmo suaminya bergegas mencari ke sekitar rumah dengan perasaan panik. Tapi mereka tetap tak bisa menemukan anak itu. Lalu dalam situasi kebingungan, tiba-tiba dari kejauhan datang seorang tetangganya sambil menggendong Intan. "Ya Allah, Mas Jarot, ketemu sama Intan di mana?" tanya Hartati menyambut kedatangan keduanya. "Ini tadi saya sedang cari rumput di alas gareng. Lalu saya lihat Intan sedang main-main sendirian dekat pohon randu besar. Langsung saya ajak pulang," jawab Mas Jarot. Lasmo dan Hartati yang mendengar penjelasan Mas Jarot barusan sangat tak masuk akal. Intan hilang baru beberapa saat saja, sedangkan jarak antara rumah mereka dengan alas gareng cukup jauh. "Intan, kamu kok bisa sampai di sana, Nak?" tanya Hartati menyelidiki. Intan menjawab dengan jawaban yang membuat semua orang terdiam. "Diajak sama Mas Nias." Hartati memandang ke arah suaminya, lalu berucap lirih. "Pak, Dias, Pak," ucapnya pelan. "Jangan ngaco kamu," balas Lasmo sedikit sewot. "Ya sudah Mas Jarot, terima kasih ya," ucap Lasmo sengaja mengalihkan pembicaraan, lalu bergegas mengajak Intan masuk ke dalam rumah. Hartati mengikuti dari belakang, tapi dalam hatinya yakin sosok dia telah hadir kembali dalam kehidupan mereka. Hari berikutnya nampak Lasmo sedang duduk berbincang dengan Pak De Sumirat di teras rumah. "Bagaimana keadaan istrimu sekarang, Nu?" tanyanya sambil menghirup kopi dari gelasnya. "Alhamdulillah Pak De, sekarang sudah normal," jawab Lasmo. "Syukurlah, mudah-mudahan seterusnya dia akan baik-baik saja dan bisa segera kembali berangkat kerja," sambung Pak De Sumirat lagi. Tapi wajah Lasmo tampak murung, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan semua itu tak luput dari perhatian Pak De Sumirat yang duduk tepat di hadapannya. "Kamu kenapa, Mo? Kok sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan?" tanya Pak De. Lasmo menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai bicara. "Akhir-akhir ini kami sering mengalami kejadian-kejadian aneh, Pak De, dan itu sangat mengganggu pikiranku," jawab Lasmo memelas. "Kok maksudmu aneh bagaimana?" tanya Pak De Sumirat penasaran. Lalu kemudian Lasmo menceritakan tentang semua kejadian yang dialami keluarganya, tentang buku Intan yang dicoret-coret, tentang Intan yang hilang dan ditemukan di alas gareng, juga tentang istrinya yang malam-malam keluar karena merasa ada yang memanggil. Ternyata malam itu saat istrinya keluar, dia juga sayup-sayup mendengar suara itu. Diam-diam dia ikuti istrinya sampai keluar, dan dia juga melihat sosok dia berdiri di luar sana. "Ini mesti ada yang gak beres, Mo. Pasti ada yang salah," ucap Pak De Sumirat sesaat setelah Lasmo selesai bercerita. "Nah, itu dia Pak De. Aku sampai punya pikiran, jangan-jangan itu benar Dias yang kembali ke rumah ini. Aku jadi bingung," balas Lasmo dengan nada lesu. "Ya nggak mungkin toh, Mo. Mana ada orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Ini mesti ada yang salah," ucap Pak De yang membantah. Sebenarnya Lasmo ingin menceritakan tentang ritual pemanggilan arwah yang dilakukan dia dan istrinya, tapi tak berani. Dia takut Pak De-nya marah, karena Pak De Sumirat dikenal sangat religius, seorang jebolan pesantren dan memiliki ilmu agama yang lumayan tinggi. Pak De Sumirat sebenarnya juga dianugerahi indera keenam yang peka, tapi dia selalu menyembunyikan kemampuannya itu karena dianggap itu hal yang biasa tak perlu diumbar. Lasmo cuma bisa diam sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, sambil matanya menerawang jauh. "Ya sudah, kamu sabar dulu, jangan punya pikiran yang macam-macam. Kalau begitu aku pamit dulu ya, salam buat istrimu," sang Pak De coba menenangkan lalu kemudian pamit pulang. Tapi tengah malam saat Lasmo terbangun, dia tak menemukan istrinya ada di sampingnya. Nampak hanya Intan yang sedang tertidur pulas. "Bu, kemana Dimah? Bu, kamu di mana?" Lasmo memanggil istrinya dengan suara rilih. Tapi tak ada jawaban. Perasaannya mulai tak enak. Kemudian dia keluar rumah mencari istrinya di sekitaran situ. Tapi yang ada hanya gelapnya malam dan hawa dingin yang menusuk. "Ya Allah, kemana dia?"
Jangan-jangan dia berucap lirih dengan nada penuh kekhawatiran. Lalu dia berusaha mencari ke seluruh penjuru kampung namun sia-sia. Dalam kebingungan, akhirnya dia bergegas ke rumah Pak De Sumirat yang letaknya tak jauh dari rumahnya untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum, Pak De, ini aku Lasmo," teriak Lasmo sambil mengetuk pintu dengan rasa panik. "Waalaikumsalam," terdengar suara Pak De Sumirat dari dalam. "Loh Mo, ada apa malam-malam begini?" tanya sang Pak De yang kini berdiri di depan pintu. "Ketiwasan Pak De, Hartati hilang, dia nggak ada di rumah," jawab Lasmo panik. "Wah ya sudah, ayo cepat kita cari, biar Intan nanti budemu yang jaga," balas Pak De Sumirat. Lasmo nampak ragu. Pak De Sumirat heran melihat tingkah Lasmo. "Loh, kenapa diam saja? Ayo," ajak Pak De Sumirat. "Anu Pak De, sebenarnya ada yang mau saya ceritakan terlebih dahulu," jawab Lasmo sungkan. Lalu kemudian Lasmo menceritakan tentang dirinya dan Hartati yang melakukan ritual pemanggilan arwah dibantu Mbah Karsim di Alas Gareng tempo hari. "Astagfirullah, kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Itu sangat berbahaya, resikonya tinggi," ucap Pak De Sumirat geleng-geleng kepala. Lasmo cuma menunduk pasrah, tak berani menatap Pak De-nya yang marah. Pak De Sumirat kembali masuk ke rumah. Lalu dia melakukan sholat sunnah, kemudian diambilnya sebotol air putih, lalu duduk bersila sambil berzikir di hadapan botol itu. Lasmo menunggu di teras dengan rasa gelisah dan panik. Tak lama kemudian Pak De Sumirat nampak telah menyelesaikan zikirnya. "Ayo, sekarang kamu ikut aku. Mudah-mudahan kita belum terlambat," ajak Pak De Sumirat bergegas. Dia nampak membawa sebotol air putih tadi. "Kita mau kemana Pak De? Itu botol buat apa?" tanya Lasmo penasaran. "Tas gareng, istrimu ada di sana. Ini air putih buat bekal," jawab Pak De Sumirat lagi. Lasmo terkejut. Persis seperti dugaannya, dia memang telah mencurigai tempat itu semenjak peristiwa hilangnya Intan. Singkat waktu, akhirnya mereka telah sampai di Alas Gareng. Pak De Sumirat langsung mengajak Lasmo menuju pohon randu besar berjajar. Dan benar saja, di sana, persis di bawah salah satu pohon randu itu, nampak seorang wanita tengah duduk bersimpuh membelakangi mereka, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. "Ya Allah Hartati," teriak Lasmo begitu melihat istrinya ada di sana. Dia bergegas menghampiri istrinya itu, namun cepat dicegah oleh Pak De Sumirat. "Jangan, tunggu dulu, istrimu tidak sendiri, perhatikan baik-baik," ucap Pak De Sumirat yang membuat gerakan Lasmo terhenti. Dan benar saja, ketika Hartati menengok dan berbalik badan, ternyata dia sedang memangku sesosok makhluk. Sosok kecil bertelinga lancip dengan kepala botak licin, matanya besar, ada taring kecil di sudut bibirnya, dan hanya mengenakan sebentuk kain penutup seperti popok. Astagfirullah, Lasmo dan Pak De Sumirat istighfar hampir berbarengan, bergidik ngeri melihat apa yang ada di pangkuan Hartati. "Apa itu Pak De?" tanya Lasmo penasaran. "Aku tak tahu. Sepertinya salah satu makhluk penunggu Alas Gareng. Hati-hati, nampaknya makhluk itu berbahaya," ucap Pak De Sumirat. "Lalu sekarang bagaimana Pak De?" tanya Lasmo panik. "Tunggu sebentar, kita tak boleh sembarangan. Takut nanti Hartati celaka," jawab Pak De Sumirat. Kemudian Pak De Sumirat nampak fokus memejamkan mata sambil melafalkan doa-doa dengan tangan menggenggam botol air putih tadi. Lasmo hanya diam, tak berani bersuara. Setelah beberapa saat, Pak De Sumirat nampak manggut-manggut, kemudian dia membuka matanya. "Kamu tunggu di sini, tunggu aba-aba dariku," perintah Pak De Sumirat. Lalu dia maju mendekat ke arah pohon di mana Hartati berada. Melihat ada yang datang, makhluk kerdil itu nampak tidak senang. Dia menyeringai memperlihatkan tari yang tajam mengerikan. Matanya melotot menatap marah ke arah Pak De Sumirat. Pak De Sumirat menghentikan langkahnya lalu mulai bicara. "Hai makhluk jahat, lepaskanlah Hartati, biarkan dia pergi dan jangan berani mengganggu dia lagi," ucapnya lalu membuka tutup botol sambil khusyuk melafalkan doa-doa. Makhluk itu lalu turun dari pangkuan Hartati, kemudian berdiri persis di hadapan Pak De Sumirat. Hartati hanya terdiam menatap kosong bagaikan terhipnotis. Tiba-tiba makhluk itu bergerak ingin menyerang Pak De Sumirat. Namun ketika Pak De Sumirat menyipratkan air putih yang ada di dalam botol, makhluk itu meraung kesakitan.
Makhluk kerdil itu nampak sangat marah. Dia menjerit melengking mengeluarkan suara yang aneh. Lalu kemudian terjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Dari balik pohon dan semak belukar muncul makhluk-makhluk serupa yang jumlahnya sangat banyak. Hingga dalam waktu singkat, Pak De Sumirat telah dikelilingi oleh puluhan makhluk kerdil. Lasmo yang menyaksikan semua itu bergidik ngeri. Pak De Sumirat sempat terkejut, tapi dia berusaha untuk tetap tenang sambil tetap memegang botol air putih dalam tangannya. Makhluk itu perlahan mendekat seolah-olah siap menerkam dan mengoyak dengan taringnya yang tajam. Pak De Sumirat tetap diam, dirinya seperti sengaja menunggu. Dan ketika kumpulan makhluk itu berjarak tinggal beberapa langkah lagi darinya, tiba-tiba dia bergerak dengan cepat. Bismillah, Allahu Akbar. Pak De Sumirat berteriak keras sambil menyiramkan air putih dalam botol ke arah makhluk-makhluk itu. Kumpulan makhluk itu menjerit kesakitan, tubuh mereka melepuh terbakar, lalu perlahan mereka bergerak mundur. Pak De Sumirat yang masih dalam posisi siaga, tiba-tiba berteriak keras, "Sekarang, cepat bawa Hartati pergi menjauh dari sini," ucapnya lantang. Lasmo tersentak seakan-akan tersadar, lalu kemudian langsung berlari ke arah Hartati yang masih duduk bersimpuh. Bergegas ia membopong Hartati dan cepat pergi menjauh dari lokasi itu. Melihat Lasmo yang telah jauh pergi, kemudian Pak De Sumirat berkata lantang mengancam, "Jangan berani-beraninya kalian mengganggu Hartati lagi, atau kalian akan kumusnahkan," ucapnya sambil mengacung-acungkan botol airnya. Tak lama kemudian dia pergi menyusur Lasmo. Akhirnya mereka bertemu di sisi jalan setapak yang mengarah keluar area hutan. "Ayo, sekarang kita bawa istrimu pulang," ucap Pak De Sumirat kepada Lasmo yang sedang membopong istrinya. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di rumah Lasmo. Kemudian dia cepat masuk lalu bergegas merebahkan istrinya di kamar. "Ambilkan aku air putih," pinta Pak De Sumirat kepada Lasmo. Lasmo ke dapur kemudian kembali sambil membawa apa yang Pak De-nya minta. Pak De Sumirat lalu komat-kamit membaca sesuatu di bibir gelas air putih. Kemudian dicipratkan ke wajah Hartati yang sejak tadi masih menatap kosong terhipnotis. Tak lama berselang, wanita itu terhentak seakan tersadar. Kemudian tiba-tiba menjerit sambil berkata, "Dias, mana Dias? Di mana anakku?" ucapnya seperti orang yang kebingungan. Lasmo bergegas menghampiri dan merangkul istrinya yang masih nampak kebingungan. "Pak, Dias di mana, Pak?" "Tadi dia ada di pangkuanku, Pak. Tadi Dias ada di sini," ucapnya seperti orang panik. Pak De Sumirat tak tinggal diam. Dia kemudian mengusapkan sisa air putih yang ada di gelas ke wajah Hartati, lalu memencet pundak kanan wanita itu. Sontak Hartati meringis kesakitan, lalu terkulai lemah, tergeletak tak berdaya. "Biarlah dia istirahat. Mudah-mudahan saat terbangun nanti dia telah pulih," perintah Pak De Sumirat. "Selanjutnya bagaimana, Pak De? Apa Hartati sudah aman?" tanya Lasmo penasaran. "Untuk malam ini dia aman. Nanti aku akan pagari rumah kalian agar tak ada lagi yang bisa mengganggu," jawab Pak De Sumirat. "Itu tadi makhluk apa, Pak De?" ucap Lasmo yang masih gemetaran. Pak De Sumirat tak langsung menjawab. Dia seperti sedang fokus merasakan sesuatu. Lalu kemudian baru dia menjelaskan panjang lebar. "Itu tadi sepertinya makhluk-makhluk peliharaan untuk pesugihan. Mereka yang biasa dipelihara seseorang untuk mendapatkan kekayaan," ucap Pak De Sumirat. "Apakah mereka yang disebut tuyul, Pak De?" tanya Lasmo lagi penasaran. "Ya, mungkin semacam itu. Makhluk itu yang biasanya minta disusui oleh orang yang memeliharanya sebagai imbalan atas harta yang diberikan," jelas Pak De Sumirat lagi. "Tapi yang ini sangat berbahaya karena punya kemampuan untuk memperdaya manusia yang lemah iman," tambah Pak De Sumirat. Lasmo nampak manggut-manggut. "Lalu kenapa mereka incar Hartati?" tanya Lasmo lagi. Pak De Sumirat menarik napas dalam-dalam. Dia nampak diam sebentar, lalu kemudian kembali menjelaskan. "Tadi saat di hutan, aku mendapat tunjuk. Rupanya makhluk-makhluk itu terlantar tak ada yang memelihara. Karena sang dukun tak sanggup memberi mereka makan, akhirnya sengaja dibuang ke alas garang. Jadi, yang waktu itu muncul bukan Dias?" tanya Lasmo kebingungan. "Bukan. Kalian telah terkena tipu daya dari makhluk jahanam itu," jawab Pak De Sumirat lagi. "Makhluk itu memanfaatkan kelemahan istrimu yang sedang sedih dan sangat kehilangan Dias.
Untung saja kita cepat menolong, karena kalau sampai terlambat, Pak De Sumirat tak meneruskan ucapannya, dan itu membuat Lasmo makin penasaran. Memang kenapa kalau sampai kita terlambat, Pak De? Tanya Lasmo tak sabaran. Istrimu bisa mati. Coba kau bayangkan saja, istrimu dipaksa menyusui segitu banyak makhluk-makhluk jahanam itu, jawab Pak De Sumirat. Dan asal kau tahu, yang mereka hisap itu bukan air susu, tapi darah, ucapnya lagi menambahkan. Lasmo bergidik ngeri mendengar penjelasan dari Pak De barusan. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian Pak De Sumirat pun pamit pulang. Keesokan harinya Hartati diruqyah oleh Pak De Sumirat untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh dari makhluk terkutuk itu. Wanita itu nampak terpukul mendengar penjelasan dari Pak De Sumirat tentang apa yang sebenarnya telah menimpa dirinya. Hartati sedikit menyesal karena kesedihannya yang berlebihan dan tak mampu mengontrol diri, hampir mendatangkan malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Kini Hartati telah menyadari kekeliruannya dan mencoba untuk mengikhlaskan kepergian dia dan lebih rajin beribadah. Akhirnya segalanya kembali normal. Hartati memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan bernodalkan hasil jerih payahnya selama 2 tahun menjadi TKI. Selang 2 tahun kemudian, Lasmo dan Hartati kembali dianugerahi seorang anak laki-laki dan mereka hidup tenang sebagai keluarga yang utuh.